Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan materi pengambilan untuk di pertemuan kedua, spesifik terkait dengan materi persamaan akuntansi dan transaksi bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua peristiwa di perusahaan itu dibukukan di dalam catatan akuntansi. Nah, seperti peristiwa-peristiwa berikut, ada 3 peristiwa, yaitu membeli komputer, yang kedua membahas rancangan produk dengan pelanggan potensial, dan yang ketiga adalah membayar sewa. Nah, ketiga peristiwa ini harus memenuhi kriteria apakah posisi keuangan dalam hal ini adalah aset, liability, dan equity perusahaan itu akan berubah dengan adanya peristiwa tersebut. Jika berubah, maka perlu dibukukan, dan ketika tidak perlu dibukukan. Jadi misalnya di sini ada membeli komputer, dibukukan karena ketika membeli komputer asetnya akan berubah, kas akan berkurang dan komputer akan bertambah. Yang kedua, membahas rancangan produk dengan pelanggan potensial. Nah, karena tidak merubah posisi keuangan, maka tidak dicatat. Yang ketiga adalah membayar sewa. Nah, karena membayar sewa juga mempengaruhi posisi keuangan, maka di sini harus dibukukan. Selanjutnya terkait dengan analisis transaksi sesuai dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Nah, di sini ada cabang-cabangnya. Untuk equity itu ada share capital ordinary dan return earning. Share capital itu modal saham, return earning itu laba ditahan. Nah, laba ditahan dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada revenues, expense, dan dividen. Untuk memperoleh return earning diperoleh dari revenue dikurangi dengan expense dikurangi dengan dividen. Dari transaksi contoh transaksinya, transaksi yang pertama misalnya investasi oleh pemilik. Di sini contohnya Ray dan Balbaranel memutuskan untuk membuat sebuah jasa pemrograman yang diberi nama SoftBank pada tanggal 1 September 2011. Mereka menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000 ke dalam bisnis tersebut. Maka pengaruh transaksi dalam persamaan akuntansi adalah di sini ada aset sama dengan liability tambah dengan equity. Nah, kasnya akan bertambah sebesar 15.000 dan modalnya akan bertambah sebesar 15.000. Nah, transaksi yang kedua misalnya ada pembelian peralatan secara tunai. SoftBank membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 7.000. Nah, masih di persamaan yang sama ya, aset sama dengan liability tambah equity. Nah, peralatan ini kita sebut sebagai equipment. Ketika membeli peralatan berarti kas berkurang dan peralatan bertambah. Jadi kas berkurang sebesar 7.000, peralatan bertambah sebesar 7.000. Maka untuk nilai kasnya yang awalnya 15.000 dikurangi dengan 7.000 ketemu 8.000, equipmentnya jadi 7.000, total asetnya 15.000, dan total equity-nya juga 15.000 balance ya. 3. Transaksi yang pembelian persediaan secara kredit. Misalnya SoftBank membeli kertas komputer dan persediaan lainnya dari Acme Supplies Company sebesar 1.600 yang diperkirakan akan dapat digunakan selama beberapa bulan. Acme setuju untuk mengizinkan SoftBank membayar tagihan bulan depan. Artinya di sini karena ada informasi dibayarnya pada bulan depan, artinya kita berhutang. Jadi informasi tersebut akan menambah supplies, persediaannya bertambah, hutang juga bertambah. Persediaan bertambah 1.600, hutangnya bertambah sebesar 1.600. Maka total asetnya menjadi 16.600, total liability ditambah equity-nya 16.600. Di transaksi yang keempat, contohnya jasa dibayar secara tunai. SoftBank menerima $1.200 dari para pelanggannya atas jasa pemrograman yang diberikan. Maka informasi itu akan menambah kas dan pendapatan revenues. Jadi kas bertambah sebesar 1.200, pendapatan juga bertambah sebesar 1.200. Maka total asetnya menjadi 17.800, total liability tambah equity-nya sebesar 17.800.
Selanjutnya transaksi yang kelima, membeli iklan secara kredit. Misalnya SoftByte menerima tagihan sebesar $250 dari surat kabar Daily News atas iklan. Namun dengan pembayaran yang ditunda penagihannya sampai tanggal yang akan datang. Menerima tagihan pembayaran tunda artinya belum dibayar dan disebut sebagai akun beban. Maka hutang bertambah dan beban juga bertambah. Maka informasi tersebut akan menambah hutang sebesar $250, beban juga bertambah sebesar $250. Dan di sini beban tandanya minus, bukan berarti dia berkurang, tapi karena memang persamaan untuk membentuk return earning atau laba ditahannya dia mengurangi. Jadi revenue dikurangi expense dikurangi dividen ketemu return earning. Jadinya tandanya di sini minus. Jadi total untuk aset sebesar 17.800, liability dan equity-nya sebesar 17.800. Selanjutnya jasa dibayar secara tunai dan kredit. Misalnya SoftByte memberikan jasa pemrograman seharga 3.500 kepada pelanggannya. Perusahaan menerima kas sebesar 1.800 dari pelanggannya dan sisanya itu akan ditagihkan kepada rekening pelanggan. Nah, artinya yang kita terima hanya 1.500. 1.500 itu kita terima tunai, yang 2.000 itu artinya pelanggan punya hutang ke kita. Ketika pelanggan punya hutang ke kita sebut sebagai piutang atau account receivable. Jadi informasi tersebut akan menambah kas sebesar 1.500, account receivable juga bertambah sebesar 2.000 dan pendapatan kita bertambah sebesar 3.500. Jadi totalnya menjadi 21.300. Selanjutnya di transaksi yang ketujuh, pembayaran pengeluaran. Pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September adalah di sini ada sewa toko sebesar 6.000, gaji karyawan sebesar 900 dan listrik sebesar 200. Nah, hal itu akan mengurangi kas karena kita mengeluarkan secara tunai. Totalnya sebesar 1.700 dari 600 ditambah 900 ditambah 200. Jadi total untuk asetnya menjadi 19.600, liability dan equity-nya juga sama 19.600. Transaksi yang selanjutnya pembayaran utang usaha. SoftByte membayar tagihan iklan kepada Daily News sebesar 250 secara tunai. Nah, ini terkait dengan transaksi yang kelima tadi. Di awalnya kan ada hutang bertambah, beban juga bertambah. Nah, karena di transaksi 8 ini dibayar hutangnya secara tunai, maka hutangnya berkurang. Nah, maka di sini transaksi ini akan mengurangi kas sebesar 250 dan account payable yang tadinya ada hutang 1.850 ya, itu berkurang menjadi 250. Jadi total asetnya menjadi 19.350, liability dan equity-nya juga sama 19.350. Kemudian di transaksi yang ke-9, menerima kas dari piutang usaha. SoftByte menerima kas sebesar 600 dari pelanggan yang sebelumnya telah menerima tagihan. Nah, ini atas transaksi yang ke-6. Tadi kan awalnya ada piutang ya, piutang sebesar 2.000. Nah, ini yang 600-nya dibayarkan, artinya hal itu akan menambah kas sebesar 600 dan piutangnya juga berkurang. Piutang kita juga berkurang sebesar 600. Jadi saldonya menjadi tetap 19.350, liability juga 19.350. Lanjut adalah dividen. Nah, di sini misalnya perusahaan membayar dividen secara tunai kepada Ray dan Barbara Neil sebesar 1.300 selaku pemegang saham di SoftByte. Maka hal ini akan mempengaruhi di persamaannya kas berkurang sebesar 1.300 dan dividen bertambah ya. Artinya
Jadi di sini tanda minusnya itu bukan berkurang, tapi karena persamaannya adalah dividen itu mengurangi return earning. Maka saldonya aset menjadi 18.050, liability dan equity menjadi 18.050. Dari ke 10 transaksi di atas tadi, maka kita buat rangkuman untuk transaksinya menjadi seperti ini. Jadi total dari transaksi pertama sampai transaksi yang ke-10, total aset 18.050, liability dan equity juga sama 18.050. Oke, jadi untuk transaksinya tampilannya jadi seperti ini. Jadi cukup jelas ya. Untuk pertemuan ini saya cukupkan, kita lanjut lagi masih di pertemuan yang kedua nanti di laporan keuangan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya.